Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kebersihan. Semoga wabah corona ini cepat menghilang dan kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan biasa. Baik, kelompok 9 kami ini akan memaparkan tentang alat peraga dalam pendidikan dan konsultasi gizi. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kami ada 3. Yang pertama itu saya sendiri, Vega Fitriana. Yang kedua ada Alfulaili Walaila Taduri. Dan yang ketiga ada Faradila Mustikarani. Baik, di pengertian alat peraga sendiri itu, alat peraga siapa sih? Alat peraga itu merupakan salah satu sarana penting dalam proses pendidikan dan konsultasi gizi. Pastinya teman-teman udah tahu, tanpa alat peraga kita bakal susah jelasinnya kepada sasaran tertentu, contoh kayak pasien, klien, ataupun masyarakat. Baik, sasaran sendiri itu atau alat peraga sendiri adalah semua alat, bahan, atau apapun yang digunakan dalam media untuk pesan-pesan yang akan disampaikan dengan maksud untuk lebih mudah memperjelas pesan atau untuk lebih memperluas jangkauan pesan. Pastinya, karena kalau kita tanpa alat peraga tuh kayak gimana ya, gak enak aja gitu. Terus habis itu juga lebih mudah kita menjelaskan kepada klien kita ataupun masyarakat dengan alat peraga yang temanya cocok dengan judul yang ingin kita sampaikan kepada sasaran tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat alat peraga. Nah, manfaat utamanya sendiri itu apa? Yaitu memperjelas pesan-pesan yang akan disampaikan, seperti di pengertian kita yang utama tadi, yaitu pastinya memperjelas pesan-pesan yang akan disampaikan kepada kelompok sasaran. Di samping itu juga, alat peraga itu dapat menambah keefektivitasan proses pendidikan dan konseling gizi. Karena kita tidak perlu memaparkan semua materi atau tema yang ingin kita sampaikan kepada sasaran tersebut. Kita bisa melalui media, jadi kita tidak banyak berbicara tapi tindakan. Selanjutnya itu kita bahas per poin saja ya. Yang pertama itu menumbuhkan minat kelompok sasaran. Kenapa bisa menumbuhkan minat kelompok sasaran? Karena alat peraga sendiri itu kan kita pasti membuatnya dengan semenarik mungkin kan. Dengan alat atau media yang menarik itu pasti akan menumbuhkan rasa minat dari si kelompok sasaran itu ataupun klien. Selanjutnya itu ada poin kedua, membantu kelompok sasaran untuk mengerti lebih baik. Karena kalau dengan alat media itu si sasaran bisa melihat kayak contohnya langsung gitu loh, nggak hanya kata-kata saja, jadi lebih mudah dimengerti pastinya. Terus yang ketiga itu membantu kelompok sasaran untuk dapat mengingat lebih baik. Kok bisa mengingat lebih baik? Kenapa? Karena otomatis kalau seumpamanya kita konseling leaflet kita kasihkan kepada klien, pasti si kelompok sasaran itu kalau lupa pasti melihat di leaflet tadi tersebut. Jadi si kelompok klien bisa mengingat lagi seperti itu. Selanjutnya itu ada poin keempat, membantu kelompok sasaran untuk meneruskan apa yang telah diperoleh kepada orang lain. Pastinya karena setelah si sasaran tersebut mendapat informasi yang jelas, tidak yang hoax seperti itu, jadi dia bisa memberikan informasi ke orang-orang sekitarnya. Terus si alat peraga tadi bisa dibawa dan disampaikan kepada orang lain, jadi lebih bermanfaat seperti itu. Terus yang poin kelima itu membantu kelompok sasaran untuk menambah dan membina sikap baru. Pastinya kan tadi kan sudah mengetahui seumpamanya pola hidup yang baik ya. Pola hidup yang baik itu gimana, gizi seimbang tuh bagaimana, udah mengetahui dari alat peraga juga seperti itu. Nah, dengan begitu si kelompok sasaran tersebut pasti sikapnya atau pola hidupnya pasti berubah seperti itu. Yang poin ke-6 itu ada merangsang kelompok sasaran untuk melaksanakan apa yang telah dipelajarinya. Pasti karena tadi sudah mengerti semuanya, pasti kelompok sasaran itu melaksanakan apa yang telah disampaikan
materi lewat media tersebut. Baik. Selanjutnya itu ada jenis alat peraga. Nah, jenis alat peraga sendiri itu di sini dibagi menjadi dua, yaitu audio visual aids atau AVA, terus rumit dan sederhana. Nah, yang di poin pertama dulu ya kita bahas. Audio visual aids atau AVA itu ada 3 sub, yaitu visual aids, audio visual aids. Nah, yang pertama itu visual aids. Visual aids sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu non-projected sama projected. Yang non-projected itu ada papan tulis, buku, dikat, brosur, poster, leaflet, terus food model juga. Nah, yang projected itu ada film, movie, terus kayak PPT di slide, terus transformasi, seperti itu. Nah, bedanya tuh apa sih visual aids yang di bagian non-projected sama projected? Nah, bedanya itu yang non-projected itu kita bisa melihat dan bisa memegangnya gitu loh. Sedangkan yang projected kan itu hanya kita bisa lihat saja seperti film kayak gitu. Nah, yang subpoint kedua itu audio aids. Yang audio aids itu seperti speaker, recorder, radio. Jadi yang hanya bisa kita dengarkan saja, seperti itu. Terus yang poin sub ketiga yaitu audio visual aids. Nah, itu tuh gabungan dari kedua sub tadi, yaitu kayak video tape, film, sound slide. Jadi kita bisa melihat dan juga bisa mendengarnya, seperti itu. Sudah mengerti kan yang poin pertama? Kalau gitu kita lanjutkan ya yang poin kedua. Yang poin kedua itu ada rumit dan sederhana. Dibedakan jadi dua karena cara melakukannya itu berbeda. Yang rumit itu kayak film, terus kayak PPT di slide-slide itu. Kenapa rumit? Karena itu membutuhkan kayak alat bantu seperti kayak proyektor, seperti itu pastinya. Karena disebut rumit karena membutuhkan alat bantu. Terus yang kedua itu sederhana. Sederhana itu seperti kayak alat peraga yang tanpa membutuhkan alat bantu, seperti kayak poster, leaflet, model. Jadi udah ada bentuknya langsung seperti itu tanpa membutuhkan alat bantu. Sudah mengerti kan? Syarat alat peraga. Nah, alat peraga itu harus memenuhi syarat ya. Nah, syaratnya itu apa? Syaratnya itu ada 5 poin. Yang pertama itu harus menarik. Nah, menarik itu kita lihat dari apa? Kita bisa melihatnya dari desain atau tata letak kita, cara membuatnya, si media atau alat peraga tersebut. Terus pewarnaannya gimana, isi pesannya bagaimana, dan bahan alat peraganya tentunya. Nah, bahan alat peraganya itu otomatis yang harus jangan mudah rusak. Seperti itu. Dengan desain tadi yang menarik juga kan, pasti sasaran tersebut menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Jadi si sasaran tersebut pasti membaca atau melihatnya. Dengan begitu si sasaran pasti mengerti. Nah, yang poin kedua itu ada disesuaikan dengan sasaran pendidik. Disesuaikan dengan sasaran didik itu dilihat dari 3, yaitu segi umur, tingkat pendidikan, sama suku daerahnya. Yang pertama itu segi umur. Kita bisa lihat anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, atau lanjut usia. Nah, sedangkan untuk di tingkat pendidikan itu bisa dilihat dari SD, SMP, SMA, terus perguruan tinggi, seperti itu. Sedangkan di suku daerah kita lihat dari suku mana sih sasaran kita itu, dari Jawa kah, Batak, atau Sunda. Nah, contohnya itu seumpamanya kita ingin sesuaikan sasaran pendidiknya anak SD atau anak-anak. Masa kita menggunakan leaflet, pasti otomatis mereka agak susah memahaminya kan. Nah, kita bisa membuat kayak alat peraganya seperti ular tangga. Nah, ular tangga itu kita modifikasi dengan materi yang ingin kita sampaikan. Terus mereka memainkannya. Dengan begitu kan mereka lebih mudah memahami isi dari materi kita. Terus yang poin ketiga itu ada mudah ditangkap, singkat, dan jelas. Pastinya dengan isi yang mudah ditangkap atau singkat dan jelas, pastinya
si sasaran tersebut mudah mengerti tema yang kita angkat, dan pastinya si sasaran tersebut pasti bisa menjalankan di perilaku kesehariannya. Terus yang poin keempat itu sesuai dengan pesan yang hendak disampaikan. Pastinya masa kita ingin memberikan kayak temanya tentang jantung, tapi kita itu tentang judulnya yang kita sampaikan bukan tentang jantung, seperti itu kan kayak bencong dari pesan yang ingin disampaikan kan. Terus habis itu selain itu bentuk dan kata-katanya pastinya yang sesuai tentang pesan yang ingin kita sampaikan, jadi mudah diingat. Seperti poin ketiga tadi, mudah ditangkap, singkat dan jelas. Terus yang poin terakhir itu sopan. Ya pastinya sopan ini masuk dalam tidak boleh melanggar norma, etika, budaya yang ada di tempat atau daerah tersebut. Masa kita mau menampilkan seumpamanya ya, penampilan gambar yang tidak senonoh di gambar sasaran kita untuk anak SD, kan tidak seharusnya, dan itu juga tidak sopan. Terus kata-katanya juga tidak boleh menyinggung kayak daerah, di suatu daerah seperti itu juga. Baik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari alat peraga. Ciri-ciri dari alat peraga yaitu ada 5. Yang pertama yaitu merupakan alat yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan diamati melalui panca indera. Yang kedua yaitu tekanan utamanya terletak pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat ataupun didengar. Ya jelas, alat peraga harus dapat dilihat atau didengar. Bagaimana kita bisa melakukan atau menjalankan alat peraga kalau alat tersebut tidak dapat dilihat atau didengar. Yang ketiga yaitu digunakan dalam rangka hubungan komunikasi dalam penceramah. Yang keempat yaitu merupakan media pendidikan yang dapat digunakan dalam pendidikan kesehatan. Yang terakhir yaitu sebagai alat teknis yang erat kaitannya dengan metode pendidikan yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan dan memilih alat peraga. Pertama yaitu seorang pendidik atau konselor harus menyadari bahwa setiap alat peraga punya kelebihan dan kekurangan. Jadi, setiap alat peraga tidak ada yang paling baik untuk semua tujuan. Semua pasti mempunyai kebaikan dan kelemahan. Yang kedua yaitu pemilihan alat peraga dilakukan secara objektif. Maksudnya yaitu alat peraga benar-benar digunakan sebagai dasar pertimbangan efektivitas proses konseling atau pendidikan gizi dan bukan atas kesenangan pendidik atau konselor. Yang ketiga yaitu ada sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Maksudnya yaitu alat peraga ini digunakan untuk mencapai tujuan yang efektif. Tujuan pendidikan yaitu mengubah pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Yang selanjutnya yaitu ada sesuai dengan sasaran klien. Jadi ketika kita ingin melakukan penyuluhan atau konselor kepada masyarakat di luar sana, kita harus tahu sasaran kita itu siapa. Misalnya kita itu melakukan pendidikan gizi itu kepada individu atau kelompok. Yang kedua yaitu kategori sasaran seperti umur, pendidikan atau pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan alat dan bahan. Maksudnya itu apakah bahan atau alat tersebut mudah diperoleh, apakah tersedia bahan untuk memproduksi alat peraga yang dipilih, atau pemilihan alat peraga harus mempertimbangkan bahan dan alat yang mudah didapatkan. Selanjutnya ada yang lebih penting, yaitu dana sumber daya yang ada. Tentu jelas, setiap alat peraga pasti mengeluarkan dana. Nah, lalu
yang diperhatikan yaitu ada lagi daya. Daya di sini maksudnya itu apakah petugas dapat membuat sendiri, atau apakah dana yang tersedia cukup, atau apakah bahan yang diperlukan mudah diperoleh, atau apakah potensi tenaga setempat dapat dipergunakan untuk mempersiapkan dan membuat alat peraga tersebut. Selanjutnya ada kualitas dan mutu teknik. Maksudnya yaitu apakah alat peraga yang dipilih kualitasnya masih baik. Contoh, kita ingin menggunakan pita rekaman atau kaset. Nah, pita tersebut tuh masih dapat mengeluarkan suara yang baik atau sudah rusak, karena nanti kan akan mempengaruhi jalannya pendidikan gizi yang kita berikan kepada masyarakat. Selanjutnya ada tempat alat peraga akan digunakan. Nah, tempat di sini meliputi ada lembaga, contohnya ada puskesmas, sekolah, kantor, dan rumah sakit. Sedangkan di masyarakat, yaitu ada perayaan desa, arisan ibu-ibu, dan pertemuan desa. Sedangkan di rumah atau keluarga misalnya itu saat kunjungan rumah, ketika menolong persalinan, dan ketika merawat bayi. Dan yang terakhir yaitu kesiapan dan kemampuan petugas dalam menggunakan alat peraga tersebut. Uji awal alat peraga. Tujuan dari uji awal alat peraga ini yaitu untuk mengetes apakah pesan yang ingin disampaikan diterima oleh klien atau sasaran. Bisa juga agar untuk meminimalisir terjadinya kerusakan dalam alat peraga yang kita gunakan dalam pendidikan gizi nantinya. Lalu ada pedoman umum dalam melaksanakan uji coba. Pertama yaitu kita harus mempersiapkan salah satu alat peraga yang akan diproduksi. Yang kedua, tentukan pokok-pokok pesan yang perlu diketahui oleh sasaran atau klien. Nah, jangan sampai kita sudah membuat alat peraga tetapi kita tidak tahu pesan-pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada sasaran kita. Yang ketiga ada tentukan gambar-gambar pokok sehingga sasaran dapat menyebutkan dengan benar dan gambar harus sesuai dengan pesan. Jadi, semisal sasaran kita itu kepada balita. Biasanya kan balita itu cenderung lebih suka dengan gambar-gambar animasi atau kartun dan juga dilengkapi dengan warna-warna yang cerah. Yang keempat, kumpulkan sekelompok sasaran percobaan yang memiliki latar belakang dan karakteristik yang sama dengan sasaran yang sebenarnya. Yang kelima yaitu perlihatkan alat peraga tersebut beserta pesannya kepada sasaran. Selanjutnya ada tanya dengan santai apakah mereka mengalami kesulitan, hal yang tidak dipahami, dan hal yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada minta komentar dari teman sejawat tentang alat peraga yang telah dikembangkan. Terakhir yaitu produksi setelah alat peraga dipersepsikan sama oleh sasaran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh-contoh dari alat peraga. Di sini dijelaskan bahwa contoh alat peraganya itu ada 4, yaitu ada poster, leaflet, lembar balik atau flip chart, dan flashcard. Yang pertama kita akan membahas mengenai poster. Pengertian dari poster adalah suatu pesan singkat dalam bentuk gambar atau tulisan dengan tujuan untuk mempengaruhi seseorang yang menginginkan sesuatu yang ditawarkan dan untuk mempengaruhi agar orang itu bertindak. Poster adalah media yang paling umum digunakan di lingkungan kesehatan. Seperti yang kita semua tahu ya, banyak poster tidak cuma di bidang kesehatan aja, sering kita jumpai poster seperti di waktu kita jalan-jalan di mall atau enggak waktu kita di restoran, di rumah sakit juga banyak sekali poster. Selanjutnya itu ada poster mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ada sederhana, memuat suatu pesan atau ide tertentu. Terus ketiga ada teks yang berisi di dalam poster itu ringan, jelas dan bermakna. Selanjutnya ada syarat-syarat poster.
Beberapa syarat poster yang baik adalah dibuat dalam tata letak yang menarik, misalnya besar hurufnya harus diperhatikan, gambar dan warna yang digunakan untuk poster juga harus mencolok dan jelas gambarnya. Yang kedua, dapat dibaca oleh orang yang lewat dengan jarak 6 meter. Jadi poster tidak boleh menggunakan huruf yang kecil-kecil, jadi harus bisa dibaca oleh orang dengan jarak 6 meter. Selanjutnya ada kata-kata yang terdapat di dalam poster tidak boleh lebih dari 7 kata, yaitu kan poster kita harus ngerti sendiri, poster itu tujuannya untuk meringkas sesuatu pesan. Jadi pesannya itu mungkin cuma di dalam poster itu harus jelas dan singkat. Terus fungsi poster sebagai alat peraga adalah untuk pembangkit perhatian, untuk pemberi petunjuk, dan sebagai peringatan, atau juga bisa untuk merangsang kreativitas sasaran atau klien. Lalu di sini dijelaskan ada keuntungan poster sendiri, ada 10 keuntungan poster. Saya akan membacakan 10 keuntungan tersebut. Yang pertama itu pada prinsipnya mudah dalam pembuatannya, terus kedua waktu untuk membuatnya tidak terlalu lama, ketiga biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal atau murah. Yang keempat, dapat menjangkau sasaran banyak. Sasarannya bisa anak-anak atau mungkin ibu-ibu atau mungkin anak muda. Terus yang kelima itu mudah menggugah orang banyak untuk berpartisipasi karena dalam poster pasti isinya akan menarik perhatian. Yang keenam, dapat dibawa kemana-mana karena ukuran poster yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, maka dapat dibawa kemana-mana oleh sebagian orang. Dan ketujuh, merangsang orang untuk melihatnya dan untuk mengikuti maksud poster tersebut, karena memang tujuan dari poster itu untuk menarik klien atau orang yang lewat. Yang kedelapan itu membantu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Dan kesembilan, untuk membangkitkan motivasi belajar dan untuk menarik perhatian. Yang kesepuluh, dapat ditempelkan di mana-mana. Selain keuntungan poster juga memiliki keterbatasan atau kekurangan. Yang pertama, terjadi perbedaan penafsiran gambar oleh orang-orang yang melihatnya, karena tingkat pengetahuan orang yang melihatnya sangat besar pengaruhnya terhadap pemahaman. Selanjutnya, yang kedua itu ada leaflet, alat peraga yang berupa leaflet. Leaflet adalah selembar kertas yang dilipat sehingga dapat terdiri atas beberapa halaman. Kadang-kadang, leaflet juga didefinisikan sebagai selembar kertas yang berisi tulisan tentang sesuatu masalah untuk suatu saran atau tujuan tertentu. Tulisan ini umumnya terdiri atas 200-400 kata, dan leaflet harus dapat ditangkap atau dimengerti isinya dengan sekali baca. Jadi, leaflet itu harus ditulis dengan isi yang mudah ditangkap dan kata-kata yang tidak terlalu banyak. Leaflet juga banyak digunakan dalam konseling gizi. Terus selanjutnya ada keuntungan leaflet. Keuntungan leaflet ada 7 di sini. Yang pertama itu dapat disimpan dalam waktu yang lama karena bentuknya kecil dan juga ringkas. Yang kedua, lebih informatif dibandingkan dengan poster. Yang ketiga, dapat dijadikan sumber pustaka atau referensi. Yang keempat, dapat dipercaya karena dicetak oleh lembaga resmi. Yang kelima, jangkauan dapat lebih luas karena satu leaflet mungkin dibaca oleh beberapa orang. Yang keenam, penggunaan dapat dikombinasi dengan media lain. Yang ketujuh, mudah dibawa kemana-mana. Selain keuntungan, ada juga leaflet mempunyai keterbatasan atau kekurangan, karena semua di dunia ini tuh mesti mempunyai kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari leaflet itu hanya bermanfaat untuk orang yang melek huruf dan tidak dapat dipakai oleh orang yang buta huruf, karena di dalam leaflet itu banyak sekali, sebagian besar itu berisi tulisan. Gambar yang ada dalam leaflet kalau sama poster itu lebih banyak yang poster. Leaflet banyak berisikan kata-kata atau kalimat. Yang kedua, mudah tercecer dan hilang. Yang ketiga, perlu persiapan khusus untuk membuat dan menggunakannya. Karena maksud dari sini adalah leaflet dalam pembuatannya kan harus mempersiapkan, seperti mempersiapkan materinya, terus menyusunnya yang pertama itu apa. Kalau poster itu kan cuma mengasih gambar dan memberi informasi yang sedikit tapi mudah.
lembar balik atau flip chart. Seperti yang kita ketahui, nama flip chart, nama lembar balik itu mesti asing bagi kita kan. Kita lebih tahunya itu flip chart karena kita sering membuatnya dan melihatnya. Lembar balik atau flip chart adalah suatu alat peraga yang menyerupai album gambar yang biasanya terdiri atas lembaran-lembaran yang berukuran sekitar 50 cm kali 75 cm atau 38 cm kali 50 cm. Jadi ukuran lembar balik atau flip chart itu hampir sama dengan ukuran poster. Terus lembar balik atau flip chart ini disusun dalam urutan tertentu dan diikat atau dipendel pada bagian atasnya. Jadi biasanya yang flip chart yang kita ketahui itu seperti kayak di kalender seperti itu ya. Terus flip chart juga ada yang berukuran kecil seperti buku yang disebut flipbook atau lembar balik meja yang berukuran kurang lebih 21 cm kali 28 cm. Yang dimaksud di lembar balik meja itu seperti kayak kalender yang di meja. Selanjutnya ada keuntungan dari flip chart atau lembar balik. Ada 4 keuntungannya. Yang pertama, isi pokok pembicaraan dapat disiapkan sebelumnya. Yang kedua, urutan penyajian dapat diatur dengan tepat. Yang ketiga, chart dapat diambil dan ditukar tempatnya. 4, mudah disiapkan. Nah, yang terakhir contoh dari alat peraga itu ada flashcard. Saya juga jujur masih belum terbiasa mendengar flashcard itu apa. Sebelumnya saya belum tahu flashcard itu seperti apa. Ternyata flashcard itu kayak kartu bergambar yang biasanya berukuran 25 x 30 cm dengan tujuan untuk menyampaikan masalah tertentu. Gambar-gambar dalam flashcard dapat dicetak dari foto atau dapat digambar dengan tangan. Keterangan tentang gambar tercantum di bagian belakang setiap kartu yang harus dibacakan oleh yang menggunakannya. Gambar-gambar tersebut disajikan sebagai bagian dari rangkaian pesan yang dibacakan. Dengan demikian, sasaran atau klien akan ingat dengan pokok-pokok pembicaraannya. Jadi flashcard biasanya itu dipakai oleh anak-anak TK atau anak-anak PAUD untuk mempelajari kata-kata atau kata-kata benda di sekitar kita, seperti contoh gambar flashcard seperti ini, yaitu di depannya ada gambar lebah, di belakangnya ada namanya lebah. Kalau anak kecil masih belum tahu apa itu lebah, bagaimana bentuknya, terus bacanya seperti apa. Jadi flashcard itu seperti itu. Terus di sini ada keuntungan dari flashcard, yaitu ada 4 keuntungan. Yang pertama, mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang kecil. Yang kedua, dapat disimpan lama karena terbuat dari kertas dan tidak mudah rusak. Terus kertasnya kertas yang agak kandel atau bisa mungkin dibuat dengan kayak bahan triplek gitu juga bisa. Terus yang ketiga, flashcard yang sama dapat dipakai oleh orang yang sudah mengerti untuk meneruskan kembali pesan kepada orang lain. Yang selanjutnya itu alat peraganya itu puzzle. Puzzle itu mainan menyusun gambar. Nah, gambarnya itu diacak terlebih dahulu sehingga anak nanti bisa mencoba menyusunnya di dalam bingkai dengan menghubungkan potongan-potongan kecil sehingga menjadi gambaran utuh. Nah, sasaran ini tuh paling cocok untuk anak-anak biasanya. Nah, puzzle ini tuh memiliki keuntungan yaitu meningkatkan kemampuan kognitif, melatih koordinasi tangan dan mata, lalu melatih kemampuan daya ingat pastinya karena mengingat sebelum diacak tadi seperti apa gambarnya, lalu melatih kesabaran karena dalam menyusunnya kan butuh kesabaran. Terus yang terakhir itu meningkatkan keterampilan sosial juga. Selanjutnya pada kelemahannya sendiri itu memicu masalah emosi karena jika dalam penyusunan agar menjadi puzzle yang utuh itu kan kita harus sabar. Jika tidak sabar pasti kita akan menimbulkan rasa emosi. Yang selanjutnya itu biaya yang diperlukan untuk membuat puzzle itu cukup besar. Terus yang terakhir itu membuat anak hanya ingin bermain-main saja biasanya, jadi lupa tujuan utamanya yaitu kayak mengingat daya ingatnya tadi apa, seperti itu. Yang selanjutnya ada boneka jari. Boneka jari itu biasanya terbuat dari bahan flanel tapi boleh diganti dengan yang lainnya. Kemudian dibentuk pola sesuai apa yang diinginkan. Contohnya itu gajah, terus hewan, buah, dan lain sebagainya. Nah, boneka tersebut itu dibuat sedemikian rupa, kemudian dimasukkan dalam jari-jari tangan manusia, pastinya manusia. Terus
sehingga dapat dimainkan oleh siapa saja termasuk anak-anak. Nah, keuntungan dari boneka jari ini yaitu orang tua bisa memakai boneka atau boneka tangan untuk menyampaikan pesan kayak kayak dongeng gitu. Tapi di dongeng itu ada pesan-pesan terselubung. Terus ada mengajarkan anak untuk mendengarkan pastinya karena cerita tadi. Terus lebih kreatif, meningkatkan kemampuan linguistik, terus bisa dibuat dengan kain bekas juga karena kan bisa terbuat dari bahan-bahan selain kain flanel tadi yang saya jelaskan. Nah, di kelemahannya sendiri itu pendidik tidak mempunyai kemampuan linguistik kayak keterampilannya membuat boneka tadi seperti itu. Food model. Food model adalah contoh bahan makanan atau minuman yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai suatu bahan makanan atau minuman aslinya. Nah, kelebihannya ini tuh mudah diingat karena bentuknya tadi, terus mudah dibawa karena ringan. Kan kita jadi nggak perlu bawa-bawa makanan atau minuman aslinya. Terus food model lebih tahan lama karena terbuat dari kayak plastik-plastik gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir itu memperjelas penjelasan konselor pada klien. Nah, food model ini biasanya digunakan untuk konseling. Lalu di kelemahannya sendiri itu harganya terbilang mahal. Terus butuh keterampilan khusus karena kita harus memiliki ilmu-ilmu dahulu agar dapat melakukan contohnya konseling dengan alat peraga tersebut. Terus yang terakhir, jika bahan baku food model terbuat dari lilin, maka model tersebut tidak dapat tahan lama karena mudah leleh seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada proyektor. Proyektor itu sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan yang serupa. Biasanya permukaannya warnanya putih dan datar seperti itu. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk sasaran yang jumlahnya tuh banyak seperti masyarakat. Terus seperti kita juga kuliah kan pakai proyektor seperti itu. Nah, keuntungannya sendiri itu alatnya mudah dioperasikan. Terus materi yang disampaikan ketika presentasi bisa disampaikan dengan jelas karena kan udah terpampang di depan. Terus selanjutnya ada proses interaksinya juga lebih mudah, mendapatkan perhatian penuh dari audiens karena kan kita kan saling bertatap muka. Kelemahannya sendiri yaitu harga proyektor yang terbilang mahal pastinya. Terus memakan biaya listrik karena tanpa listrik proyektor nggak bisa nyala kan. Terus yang terakhir sendiri itu alat proyektor itu bisa menghasilkan cahaya radiasi yang tinggi yang membahayakan jika kita melakukannya terlalu sering seperti itu. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dari kami, kesalahan pengucapan, atau mungkin kesalahan dari penjelasan materi yang kurang jelas, atau mungkin kesalahan dari PPT atau video yang kami buat. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kita sama-sama lagi percobaan lagi melatihan, jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya dari kami kelompok 8. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua, stay healthy ya, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Bye.